Terakhir pemateri kita adalah Adinda Roni Rahmat Siregar sebagai Ketua Forum OSIS Padang Lawas Utara. Kepada beliau kita persilakan. Nama saya Roni Rahmat Siregar selaku Ketua Forum OSIS Padang Lawas Utara sekaligus Ketua Panitia pada acara hari ini. Dan saya akan mulai materi saya yang bertema mempertahankan semangat dan minat belajar siswa. Saya akan buka dengan yang pertama, itu adalah masalah yang dihadapi oleh siswa pada saat belajar daring ataupun secara online. Seperti yang Bapak jelaskan, Bapak Harapan Makmur Daulaye, yaitu masalah pertama adalah masalah tentang terhambatnya jaringan internet. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya kita tidak sama-sama tinggal di suatu daerah yang strategis akan suatu jaringan ataupun alat transportasi ataupun alat telekomunikasi. Contohnya seperti yang Bapak jelaskan adalah di daerah Nabonggal ataupun daerah terpencil lainnya ataupun daerah yang jauh dari perkotaan, yaitu pusat dari kota. Mungkin itu adalah salah satu hambatan. Yang kedua, hambatan bagi siswa dalam menghadapi situasi belajar online ini adalah situasi yang kurang mampu. Saya mohon maaf, yang saya maksud kurang mampu adalah mungkin kita semua sudah ketahui di dalam siswa-siswi pelajar khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara ini, mungkin tidak semuanya memiliki alat telekomunikasi ataupun tidak semuanya memiliki alat belajar daring ataupun online. Masalah yang ketiga yang kita hadapi dalam belajar online ini adalah khususnya bagi para siswa pelajar di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah rasa bosan yang selalu menghampiri. Mengapa saya bilang rasa bosan yang selalu menghampiri? Karena mungkin kita semua rasakan, baik Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian, di mana jika kita belajar melalui handphone dan hanya diam di rumah, mungkin rasa bosan kita juga akan keluar. Jadi alangkah baiknya saya akan jelaskan sedikit tentang mengatasi masalah yang tiga ini. Cara mengatasi masalah yang tiga ini adalah cara meningkatkan motivasi belajar ataupun cara mengatasi masalah ini pada siswa khususnya adalah kita membutuhkan konfigurasi ataupun duet antara guru dan seorang siswa, di mana cara yang pertama itu adalah meningkatkan motivasi belajar menggunakan metode dan kegiatan belajar mengajar yang beragam. Di mana yang maksudnya di sini menggunakan metode dan kegiatan belajar mengajar yang beragam, mungkin kita merasa bosan karena belajar online hanya itu saja, dikasih soal ataupun dikasih materi, tinggal kita sendiri yang mencarinya. Itulah yang penyebab bosannya seorang siswa dalam mengikuti belajar daring ini. Melakukan kegiatan yang sama secara terus-menerus tentu akan berlebihan. Hal ini tentu dapat menimbulkan rasa bosan yang berlebihan, di mana hal ini tentu dapat menurunkan semangat belajar siswa, khususnya pelajar di Kabupaten Padang Lawas Utara ini. Apabila siswa sudah merasa bosan, mungkin mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar. Contohnya saya jelaskan,
jika siswa sudah merasa bosan terhadap kegiatan daring, mungkin Bapak Ibu sering menganggap bahwa siswa itu tidak acuh ataupun tidak peduli terhadap apa perintah ibu. Mungkin masalahnya adalah, saya jelaskan, masalah itu karena siswa ataupun pelajar tersebut tidak memperdulikan perintah dari ibu-ibu sekalian ataupun bapak guru sekalian, karena rasa bosan di benak ataupun di pikiran pelajar ataupun siswa sudah timbul karena mereka hanya belajar melalui online tanpa ada variasi lain. Contohnya, kalau kita bertatap muka, kita akan mendapatkan lebih banyak nilai, mulai dari nilai belajar secara aktif, mulai dari belajar secara ekstrakurikuler. Untuk cara yang kedua adalah cara meningkatkan motivasi belajar. Jadikan siswa sebagai peserta aktif. Maksudnya adalah, pernah ataupun yang saya lihat adalah ada guru saat siswa mempertanyakan bagaimana ataupun ada siswa yang kurang paham terhadap materi yang diberikan oleh seorang guru, maka siswa tersebut bertanya tapi kurang penjelasan ataupun kurang pahamnya karena yang proses pembelajaran tersebut dilakukan secara daring. Kita lihat secara tatap muka saja mungkin siswa-siswi ataupun pelajar masih susah untuk menangkap hasil penjelasan materi dari Bapak Ibu guru sekalian. Apalagi kalau hanya dikasih materi dan siswa tersebut mencari jawabannya. Mungkin saya rasa itu susah. Karena apa? Tidak semua materi yang kita pelajari itu, walaupun teknologi sudah canggih, tidak semuanya ada di aplikasi Google ataupun aplikasi pembelajaran lainnya. Kenapa saya bilang begitu? Bisa saja nanti dari asal pikiran kita membuat sebuah materi, mungkin di Google itu tidak ada materinya. Cara yang ketiga adalah menciptakan suasana kelas yang kondusif, khususnya kelas online. Bagaimana? Kita tidak perlu terlalu serius mengikuti pelajaran online. Karena apa? Ada yang saya lihat, khususnya saya sebagai pelajar di kelas online saya, begitu serius dengan pembelajaran dan siswa pun merasa terhambat karena selalu datang tugas, maka pikiran siswa tersebut pun merasa dirinya dipaksa keras untuk belajar. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi belajar, berikan tugas yang proporsional. Di mana yang saya maksud adalah memberikan tugas proporsional, yaitu berorientasi pada nilai dan coba penekanan pada penguasaan materi, di mana selama ini kita selalu mengutamakan penguasaan nilai ataupun lainnya. Itu akan menyebabkan menurunkan semangat siswa yang kurang mampu memenuhi standar dan berakibat siswa yang bersangkutan merasa dirinya gagal. Kenapa demikian? Karena ada juga siswa, khususnya kita siswa di pelajar Padang Lawas Utara ini, tidak semuanya mempunyai IQ yang tinggi. Ada juga IQ-nya yang lambat untuk menangkap metode pembelajaran tersebut. Dan untuk itu alangkah baiknya saat pembelajaran online untuk seluruh teman-teman ataupun siswa agar mengikutinya ataupun bisa memberikan saran langsung kepada Bapak Ibu guru di kelas online tersebut dengan cara berikan aspirasi ataupun inspirasi kepada ibu guru itu, agar ibu guru ataupun bapak guru dapat memahami bagaimana cara metode pembelajaran yang bisa kita pahami dan kita
dapat secara baik. Yang kelima adalah berikan petunjuk kepada siswa agar sukses dalam belajar. Ini yang saya jelaskan tadi dalam cara nomor 2, yaitu jadikan siswa sebagai peserta aktif, di mana memberikan petunjuk kepada siswa agar sukses dalam belajar. Jangan pernah membiarkan siswa berjuang sendiri, yaitu yang nomor 2 tadi saya sudah jelaskan bahwasanya siswa belum tentu dapat memahami soal ataupun materi yang Bapak Ibu berikan, dan hal itu juga menyebabkan siswa tersebut ataupun pelajar tersebut tidak pernah peduli ataupun acuh pada perintah ibu, karena masalah ini adalah masalah yang besar pada pembelajaran online. Untuk cara yang keenam adalah meningkatkan motivasi belajar, yaitu antusias dalam mengajar. Ini khususnya adalah seperti yang saya bilang, konfigurasi ataupun duet antar guru dan siswa. Antusiasme seorang guru dalam mengajar ternyata salah satu faktor yang penting untuk menemukan motivasi belajar dalam diri siswa. Bila Anda terlihat lesu dan kurang bersemangat, maka para siswa juga akan menunjukkan hal yang sama. Karena apa? Mungkin contohnya yang saya bilang ini adalah Bapak Ibu guru yang kurang semangat bukan artinya tidak semangat memberikan soal. Ada juga Bapak Ibu guru yang memberikan materi hanya seperti yang Bapak jelaskan, yaitu memberikan seorang guru yang tidak sertifikasi tapi memberikan materi hanya sekadar. Yang penting dia merasa berpikir, yang penting saya memberikan materi, yang penting sudah sampai, yang penting saya sudah ada laporan. Begitu. Mungkin dari situ siswa pun yang diberi materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tersebut tidak memahami. Karena apa? Karena waktu pembelajaran sebelumnya mereka belum mempelajarinya. Disitulah rasa terhambat ataupun rasa membosankan timbul pada diri siswa ataupun pelajar. Yang kedelapan adalah cara meningkatkan motivasi belajar. Kenali minat siswa, di mana seperti yang saya bilang tadi, beragam sistematis belajar. Khususnya yaitu mari kita kenali. Sering juga saya jumpai ada guru yang mengatakan kawannya berminat, yaitu mengikuti pelajaran PJK, yaitu mengikuti ekstrakurikuler, main futsal, main poli. Itu aja yang kau tahu. Untuk ini sebenarnya kita Bapak Ibu guru sebagai promotor membutuhkan pahamilah minat siswa tersebut, karena tidak semua siswa dapat memahami seluruh pelajaran. Contohnya yang paling condong dari siswa yang tidak menyukai sistem pembelajaran adalah yang paling banyak matematika. Karena apa? Mungkin banyak siswa yang kurang memahami ataupun merasa begitu rumit dalam soal berhitung. Untuk yang kesembilan adalah belajar peduli dengan siswa. Sering saya lihat jika ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya lewat online ataupun lewat chat, dan siswa pun bertanya tentang materi yang diberikan ataupun soal tugas yang diberikan oleh guru tersebut, karena kurang mengerti dia bertanya melalui online, guru tersebut kurang peduli. Di mana kurang pedulinya adalah kurang terhadap respon ataupun menjelaskan tentang materi
yang kurang dipahami oleh seorang pelajar tersebut. Yang ke-10 ataupun yang terakhir adalah motivasi belajar, harga kesuksesan dan keteladanan. Ini adalah kepada seluruh teman-teman siswa pelajar di Kabupaten Padang Lawas Utara ini khususnya, hindari komentar negatif terhadap kelakuan buruk dan performa rendah yang ditunjukkan oleh siswa Anda. Kenapa saya bilang begitu? Saya bercerita sedikit. Ada seorang siswa yang begitu pintar dan dia berteman dengan siswa yang nakal. Mungkin ini adalah salah satu faktor lingkungan. Karena apa? Dia berteman dengan siswa nakal tersebut, maka dia juga akan mengikut kepada siswa yang nakal tersebut. Maka untuk itu, untuk seluruh teman-teman siswa-siswi pelajar di Kabupaten Padang Lawas Utara ini, jangan pernah merasa bosan untuk mengikuti pembelajaran baik sistem daring ataupun sistem tatap muka. Karena apa? Jika kita mempunyai cita-cita tinggi, maka buatlah kemauanmu juga tinggi. Tetapi jika Anda berharap tinggi tetapi pengerjaan ataupun persiapan Anda hanya sedikit, kegagalan yang akan menunggu Anda. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, terima kasih kepada ananda kita tersebut yang telah sedikit memaparkan kepada kita. Barangkali ini adalah satu kerinduan kepada rekan-rekan guru yang hampir setengah tahun atau 6 bulan lamanya tidak berjumpa dengan gurunya, sehingga disampaikan lewat pemaparan yang barusan kita saksikan. Dan juga sekaligus sebagai kritik yang konstruktif bagi kita para guru, setidaknya kita mengetahui bagaimana keresahan hati daripada peserta didik kita. Baik,